Manchester City assistant manager Pep Lijnders has confirmed that Bernardo Silva will leave the club when his contract expires at the end of the season. Manchester City menyiapkan kado perpisahan meriah buat sang kapten, Bernardo Silva. Tapi, tak ada kado yang lebih membahagiakan buat Silva selain mengalahkan Arsenal, menang terus di sisa laga Premier League, mengkudeta posisi puncak klasemen, hingga menjadi juara. Bisakah City melakukannya? Atau Arsenal bisa menahan City dalam duel penentu musim ini? Selamat datang di Stats Bola. Bernardo Silva direkrut City dari AS Monaco pada 2017 dengan bandrol 43,5 juta pound. Sejak saat itu, dia sudah tampil 451 laga di semua ajang, rekor terbanyak di era pelatih Josep Guardiola. Dalam 9 tahun tersebut, Silva bikin 76 gol dan 75 assist buat City. Gol-gol dan asisnya membantu The Citizens memenangi setidaknya 15 gelar bergengsi seperti Premier League, Piala FA, Carabao Cup, Liga Champions, hingga Piala Dunia Klub. Trofi terakhirnya adalah Carabao Cup yang direngkuh City akhir bulan lalu, setelah mengalahkan Arsenal 2-0 di babak final. Trofi itu sekaligus jadi gelar perdana yang ia angkat dengan status kapten utama tim. Kontribusi gol dan assist Silva memang tak sementereng Kevin De Bruyne. Tapi, loyalitas membuatnya ditunjuk sebagai kapten utama menggantikan De Bruyne yang pindah ke Napoli di awal musim lalu. Silva tentu ingin menambah jumlah trofi sebelum berpisah. Masih ada 2 kesempatan lagi. Pertama di ajang Piala FA, di mana City berhasil melaju ke semifinal dan akan berjumpa Southampton pada 25 April. Potensi trofi kedua tentu saja di Premier League musim ini. City masih tertahan di peringkat 2, tertinggal 6 angka dari Arsenal, tapi dengan 1 laga lebih sedikit. City akan berjumpa Arsenal akhir pekan ini. Duel tim peringkat pertama dan kedua, bakal menjadi penentu musim. Berbagai skenario juara, bisa terjadi. Intinya cuma satu, siapapun yang menang di laga ini, otomatis memperbesar peluang juara. Skuad Guardiola lebih dijagokan menang di laga ini karena beberapa hal. Pertama, duel mentas di Etihad, markas mereka yang cenderung sulit ditaklukkan. Kedua, para punggawa The Gunners relatif kelelahan hebat. Mereka sudah main 54 kali musim ini, lebih banyak dari City. 2 personel Arsenal yang paling tersiksa adalah Declan Rice dan Martin Zubimendi. Faktor ketiga yang mengunggulkan tuan rumah adalah konsistensi serta rekam jejak mengagumkan kalau sudah jelang akhir musim. Spesifik ke bulan April, ketika musim Liga menuju garis finish, rekor City justru luar biasa. Mereka tak pernah kalah di bulan April dalam 4 tahun terakhir. Kalau spesifik era Guardiola, rekornya gila. Mereka punya rekor 79% kemenangan di bulan ini. Mereka juga tajam dan minim kebobolan. Intinya, rekor City bulan April lebih baik dari catatan Arsenal era Mikel Arteta di bulan yang sama. The Gunners cuma punya rasio 42% kemenangan di bulan April. Hal ini menunjukkan mereka sering kolaps jelang musim berakhir. Hal yang sama bisa terulang lagi. Tentu saja, fans Arsenal tentu tak ingin hal ini terjadi lagi, seperti musim-musim sebelumnya. Kabar baiknya, mental mereka tengah membara setelah dipastikan melaju ke semifinal Liga Champions. Arsenal menyingkirkan Sporting CP, dan tak kebobolan di sepasang partai perempat final. Pertahanan yang mumpuni memang jadi modal Arteta dan Arsenal musim ini, terutama di Premier League. The Gunners baru kebobolan 24 kali, rekor terbaik di Liga. Faktor pertahanan jadi penting, karena akan berpengaruh ke penghitungan gol difference alias selisih gol di klasemen. Saat ini, Arsenal punya selisih gol lebih baik daripada City, tapi tentu saja dengan jumlah laga lebih banyak. Selisih gol penting, karena jadi faktor penentu jika kedua tim finish dengan jumlah poin yang sama. Potensi skenario poin serupa di akhir musim cukup besar, mengingat persaingan ketat kedua tim. Sejarah mencatat, situasi ini sudah pernah terjadi sebelumnya, tepatnya musim 2011-2012. Manchester City dan Manchester United sama-sama finish dengan 89 poin, tapi City punya selisih gol lebih baik ketimbang United. Hasil akhirnya, City asuhan Roberto Mancini itu jadi juara. Kalau Arsenal mau menghindari skenario serupa, mereka harus meraih poin di Etihad,
minimal 1 angka hasil seri. Kabar baik lainnya, rekor Arsenal lawan City dan tim besar lain sebetulnya relatif baik. Mereka tak terkalahkan dalam 5 laga terakhir versus City di Liga. Dengan segala kelebihan serta kekurangan, apakah Arsenal bisa raih hasil bagus di Etihad? Atau, City yang akan memangkas jarak? Apakah Arsenal punya bensin cukup untuk bertahan di puncak sampai akhir musim? Tulis opini kamu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Stats Bola dan sampai jumpa di video selanjutnya.